Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bandingkan bagaimana pelaporan SPT suami dan istri dalam kasus istri bekerja sebagai karyawan atau pegawai dari satu pemberi kerja. Artinya, istri hanya bekerja di satu perusahaan atau di satu instansi. Untuk istri, itu ada dua pilihan. Yang pertama, kewajiban pajaknya digabung dengan suami. Dan yang kedua, bisa juga kewajiban pajaknya pisah dengan suami. Nah, bagaimana untuk pelaporan SPT-nya antara dua pilihan ini? Dan nanti akan dibandingkan beban pajak mana yang lebih efisien. Sebelumnya, disclaimer, pembahasan ini dibatasi hanya membandingkan beban pajak untuk laporan SPT jika suami istri menjalankan kewajiban pajak bergabung dengan suami atau dibandingkan dengan istri menjalankan kewajiban pajaknya pisah dengan suami untuk kasus istri berpenghasilan dari satu pemberi kerja. Kemudian ini saya tidak akan mengarahkan teman-teman pilih yang mana ya. Apakah ingin NPWP-nya gabung suami atau pisah dengan suami, terserah. Nanti keputusan dan tanggung jawabnya silakan dipilih ya, ditanggung masing-masing. Kita mulai dari kewajiban lapor SPT. Ini ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas ya dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin dan seterusnya. Nah, ini untuk konsep keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, ini ada di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi yang perlu diluruskan kebijakan ini, aturan ini tidak mulai berlaku saat Kortex saat 2025, namun sudah jauh ya dari undang-undang PPH ada, yaitu undang-undang awalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Jadi sudah dari lama sebenarnya untuk aturannya. Untuk ayat 1, seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang belum dikompensasi dianggap sebagai penghasilan dan kerugian suami. Ya, jadi satu keluarga hanya satu kewajiban pajak ya, digabung dengan suami. Penghasilan istri adalah penghasilan suami, kerugian istri adalah kerugian suami. Begitu juga untuk anak yang belum dewasa. Ya, jadi untuk kepentingan perpajakan, pada dasarnya konsep awalnya satu keluarga, satu NPWP, dan satu kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh suami. Kecuali penghasilan tersebut, penghasilan istri ini semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong berdasarkan ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain. Jadi pada dasarnya penghasilan istri ini digabungkan dengan penghasilan suami ya di SPT tahunannya. Kecuali jika istrinya hanya bekerja di satu pemberi kerja dan sudah ada bukti potong yang sudah dipotong PPh pasal 21, maka tidak digabungkan. Nanti teknisnya penghasilan istri yang seperti ini dilaporkan di bagian PPh final sehingga tidak menambah penghasilan neto suami di induk SPT. Apakah kewajiban istri harus selalu gabung dengan suami? Nah, di ayat 2, ya masih di pasal 8 ayat 2, ini tidak harus ya, tidak wajib. Pengenaan pajak terpisah dan penghitungan kembali pajak suami istri. Di ayat 2-nya, penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah apabila yang pertama, suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Jadi telah cerai atau berpisah sesuai dengan putusan hakim.
Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi ada perjanjian pisah harta. Ya. Yang ketiga, dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi, si istri memilih untuk menjalankan kewajiban sendiri. Ya, maka boleh menjalankan kewajibannya terpisah dengan suami. Namun, ya, di ayat tiganya disebutkan penghasilan neto suami istri sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf B dan huruf C, pisah harta atau memilih terpisah, dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Ya, jadi di ayat 3 ini menjelaskan jika istri memilih terpisah atau pisah harta, tetap harus menghitung kembali pajaknya digabung dengan suami terlebih dahulu ya, penghasilan neto suami istrinya digabung, kemudian dihitung secara proporsional ya, beban pajak untuk suami berapa dan untuk istri berapa. Jadi singkatnya untuk status perpajakan suami istri yang pertama kakak ya. Ini penghasilan suami dan istri digabung. Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami di SPT. Ini sebagaimana di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi jika kakak berarti yang lapor hanya suami saja, istri tidak perlu lapor. Yang kedua, HB hidup berpisah, ya sudah cerai, sudah ada putusan hakim, jadi suami dan istri lapor SPT masing-masing. Jadi seperti bujang. Yang ketiga, pisah harta. Ini ada perjanjian pisah harta. Jadi suami istri lapor SPT masing-masing. Suami lapor, istri juga lapor. Yang keempat, MT memilih terpisah. Istri menghendaki kewajiban pajaknya sendiri. Ya, jadi sama seperti PH, suami lapor SPT dan istri juga lapor SPT. Nah, yang PH dan MT ini harus melakukan hitung kembali penghasilan neto suami dan istri. Nanti PPh-nya dikenakan sesuai perbandingan penghasilan neto suami dan istri. Ya, jadi untuk PH dan MT ini nanti sebenarnya beban pajaknya itu akan sama dengan yang kakak ya. Jadi pelaporannya saja yang terpisah, suami lapor, istri lapor, nanti nanti karena ada penghitungan kembali, maka beban pajaknya akan sama. Kecuali jika kakaknya ini, ya, istri hanya mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi istrinya hanya karyawan atau pegawai di satu perusahaan atau satu instansi. Karena ini dilaporkannya di bagian PPh final, maka nanti PPh terutangnya tidak akan sama ya antara istri memilih gabung dengan suami atau istri memilih pisah harta atau memilih kewajiban terpisah dengan suami. Ini yang akan coba saya bahas, saya bandingkan karena beban pajaknya berbeda. Nah, ini lebih efisien ya, lebih rendah yang mana beban pajaknya seperti itu. Nah, langsung saja ke ilustrasi, ke contoh ya agar mudah dipahami. Udin dan Siti, status kawin, belum punya tanggungan, menikah 30 Desember 2024. Udin bekerja sebagai manajer dan Siti sebagai karyawan di Bank BCI. Tidak ada penghasilan lainnya. Asumsinya hanya dari penghasilan sebagai pegawai ya, baik Udin atau Siti. Bagaimana Udin dan Siti lapor SPT tahunan 2025? Jika yang pertama, Siti memilih menjalankan kewajiban perpajakan bergabung dengan suami. Yang kedua, jika Siti memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri atau MT. Untuk ke satu dan kedua A dan B ini, mana beban pajak yang lebih efisien untuk keluarga Udin dan Siti? Untuk yang pertama, istri memilih menjalankan kewajiban pajak gabung dengan suami. Jika yang dipilih demikian, maka nanti
Yang lapor SPT hanya suami ya, istri tidak lapor SPT. Nanti penghasilan istrinya dilaporkan di SPT suami. Nah, untuk pembahasan kali ini kita batasi ya. Jadi untuk tahapan login Cortex, posting dan bagian-bagian lain, saya anggap teman-teman sudah tahu ya. Yang pertama di induk, bagian A, identitas wajib pajak, nomor 7, status kewajiban perpajakan suami istri. Jika memilih gabung dengan suami, ya di SPT suami ini tidak dipilih. Ya, kosongkan saja. Kemudian di bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Ini di SPT suami ya. Yang di bagian 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini pilih ya. Nanti bobot A1 suaminya laporkan di sini. Kemudian langsung di bagian D, apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain? Dipilih ya. Nanti bobot A1 suami dilaporkan di sini. Untuk bagian yang lain, ya tidak saya jelaskan, asumsinya pilih tidak semua. Kemudian di bagian I, pernyataan transaksi lainnya, huruf angka 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Ini dipilih ya. Ini nanti bupot A1 istrinya laporkan di sini, di bagian PPh final. Nah, kita ke lampiran 1. Untuk lampiran 1, untuk harta, silakan diisikan dengan harta suami dan istri. Kemudian untuk daftar keluarga yang menjadi tanggungan, nama istri tetap harus ada ya. Nama istri ada di SPT suami. Kemudian di bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan ini, klik tambah. Jika di sini sudah ada bupot istri, silakan dihapus. Jika di sini sudah ada bupot suami, silakan bisa edit kemudian dilihat dengan bupot aslinya sudah benar atau belum. Jika belum ada, klik tambah. Nah, silakan diisikan sesuai dengan bukti potong suami. Untuk penghasilan bruto ini dari formulir BPA1 angka 8. Kemudian untuk pengurang penghasilan bruto biaya dari BPA1 angka 12. Ya, sehingga nanti netonya ini sesuai dengan BPA1 angka 13. Kemudian simpan, nanti seperti ini. Kemudian di huruf E, daftar bukti potong. Jika di sini sudah ada bukti potong istri, silakan hapus. Ya, jika sudah ada bukti potong suami, tinggal dilihat apakah sudah benar atau belum. Kalau belum diedit, jika belum ada, klik tambah. Kemudian penghasilan bruto ini di angka 8. Kemudian PPh yang dipotong dipungut ini angka 21 ya. Ingat angka 21. Yang ada tulisan dapat dikreditkan pada SPT tahunan, bukan angka 23 ya. Kalau angka 23 nanti jadinya tidak nihil. Kemudian simpan. Akan seperti ini. Kemudian lanjut di L2. Nah, di L2 ini klik tambah. Ya, kita tambahkan bukti potong istri. Nah, untuk jenis penghasilannya dipilih penghasilan istri dari satu pemberi kerja ya. Nanti teman-teman ketik istri. Ya, nanti akan muncul pilihannya. Kemudian dasar pengenaan pajaknya itu adalah penghasilan kena pajak setahun. Ya, atau disetahunkan angka 17. Kemudian PPh terutangnya itu di angka 21. Kemudian klik simpan. Seperti ini. Nah, karena penghasilan BPA1 istri ini dilaporkan di penghasilan final, maka tidak akan menambah PPh suami di induk. Ya, jadi nanti induknya, SPT-nya, status SPT-nya akan nihil. Ya, tinggal centang, klik bayar dan lapor. Nah, untuk status SPT sendiri, ya jika kasusnya teman-teman seperti Udin ini, ya hanya dari satu pemberi kerja harusnya statusnya nihil, ya.
Kalau kurang bayar berarti kemungkinan ada penghasilan lain seperti itu ya. Kalau kurang bayar gimana? Ya kalau memang ada penghasilan lain ya memang jadi kurang bayar. Ya tinggal klik bayar dan lapor, kemudian akan terbit billing, silakan dibayarkan billingnya. Nah, bisa juga lebih bayar. Kalau lebih bayar biasanya karena ada kredit pajak lain ya. Bagaimana jika lebih bayar? Ya, maka klik lebih baik, klik bayar dan lapor, nanti SPT akan terlapor ya, nanti akan diproses proses pengembalian kelebihan pajaknya. Ya, untuk pilihan kedua, bagaimana jika istri pisah harta atau memilih menjalankan kewajiban pajak pisah dengan suami ya, PH atau MT. Nah, nanti penghasilannya dilaporkan di SPT masing-masing, namun suami suami dan istri lapor SPT masing-masing, nanti akan ada penghitungan kembali penghasilan neto suami dan istri. Untuk tahapan lainnya tidak dijelaskan ya, dianggap teman-teman sudah tahu. Yang pertama di SPT suami, di bagian induk, identitas nomor 7, dipilih MT atau PH, ya misal ini MT. Kemudian di ikhtisar penghasilan neto 1A, diisi ya, pilih ya, nanti akan diisikan bupot A1 suami. Di kredit pajak 10A, pilih ya, nanti akan diisikan bupot A1 suami. Nah, untuk hartanya, karena pisah harta ya, atau memilih terpisah, maka di SPT suami laporkan hanya harta suami saja. Untuk daftar anggota keluarga, ya walaupun memilih terpisah, di SPT suami tetap dicantumkan nama istri ya, dan anak jika sudah ada. Kemudian di bagian D diisikan bupot suami ya, jika ada bupot istri dihapus seperti itu bupot istrinya. Bahkan seperti tadi diisikan bupot suami. Ya kan seperti ini. Kemudian di bagian E juga diisikan kredit pajak dari bupot suami. Jika ada bupot istri dihapus. Silakan diisikan akan seperti ini. Ya, ini yang membedakan ya. Jika memilih terpisah atau pisah harta nanti akan muncul lampiran L4. Nanti di L4 ini akan dihitung kembali penghasilan netonya suami dan istri. Nah, ini diisi dari bupot suami dan bupot istri ya. Ini wajib pajak ya. Ini diisi dari bupot suami, atau istri ini diisi dari bupot istri. Ya, nanti dia penghasilan netonya akan ditambahkan, digabungkan. Kemudian PTKP-nya pilih PTKP gabungan ya. Jadi untuk kasus Udin dan Siti ini pilihnya KI0. Kenapa gitu? Karena K sudah kawin ya. I itu karena penghasilan istrinya digabungkan ke suami di L4 ini ya. Kemudian 0 karena belum punya anak, belum punya tabungan. Nah, setelah itu dikurangi PTKP, jadinya penghasilan kena pajak gabungan. Jadi dari penghasilan kena pajak gabungan ini ada PPh gabungan. Nanti dari PPh gabungan ini diproporsikan berapa yang ditanggung suami, berapa yang ditanggung istri. Rumusnya untuk PPh yang ditanggung suami itu penghasilan neto suami per penghasilan neto seluruhnya ya dikalikan dengan PPh terutang gabungan. Nah, untuk PPh yang ditanggung istri ya itu penghasilan neto istri per penghasilan neto gabungan dikalikan dengan PPh gabungan. Nanti kembali lagi ke induk ya. Jadi dari penghasilan neto ini dia langsung ke sini ke angka 9 PPh yang terutang. Angka 7 dan 9 sama ya PPh terutang. PPh terutangnya ini dari lampiran L4 ya. Jadi kemudian ini PTKP-nya tidak dipilih, tidak bisa dipilih ya. Jadi dari penghasilan neto langsung PPh terutang ya dari lampiran L4. PPh terutang dikurangi dengan PPh yang telah dipotong di BPA1. PPh terutang dari L4-nya 13.200 ya. PPh yang telah dipotong di BPA1-nya 13.800. Jadi dia akan lebih bayar.
ya, lebih bayar 500.000. Nah, lebih bayar itu artinya PPh terutangnya lebih kecil daripada kredit pajak. Jika lebih bayar bagaimana? Ya, jika lebih bayar nanti akan dimohonkan pengembalian ya. Nanti klik pilih rekeningnya. Jika rekeningnya belum ada, di-update dulu di menu profil saya perubahan data ya. Jadi akan lebih bayar. Jadi memang dalam kasus PHMT ini SPT tidak mungkin nihil ya. Jadi kalau tidak kurang bayar ya lebih bayar. Nah, bagaimana untuk SPT istrinya? Untuk SPT istri juga sama ya. Di identitas angka 7 pilih memilih terpisah atau pisah harta. Kemudian di ikhtisar penghasilan neto A1 pilih ya. Nanti isikan penghasilan istri. Ya, kemudian di kredit pajak 10A pilih ya. Nanti diisikan kredit pajak istri. Nah, ini untuk hartanya di L1 isikan harta istri. Nah, kemudian langsung ke huruf G, masih di L1 penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan ini diisikan dari bupot istri. Kemudian di huruf E, daftar bukti potong itu diisikan dari daftar bukti potong istri. Kita ke L4. L4 juga sama ya, ini hanya ditukar. Yang wajib pajaknya berarti penghasilan istri, yang suami garis miring istrinya ini penghasilan suami. Ya, nanti akan ada penghasilan neto gabungan dikurangi PTKP gabungan, jadi penghasilan kena pajak gabungan, PPh terutang gabungan nanti akan diproporsi ya. Untuk istri sekian, untuk suami sekian. Nah, untuk istri ya ini penghasilan ini PPh terutangnya dalam kasus Siti ini 6.500.000 ya, ini dari lampiran L4 ya, dari sini. Kemudian di kredit pajaknya dia 1.981.000 ya, ini dari lampiran 1E. Nah, dari sini ya 1981. Nah, karena PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak, ya, maka statusnya akan kurang bayar. Ya, kurang bayarnya 4.500.000 jadinya. Nah, bagaimana jika kurang bayar? Jika kurang bayar, maka klik bayar dan lapor, nanti akan terbit billing dan dibayarkan. Ya, sekali lagi kalau pilih PHMT tidak mungkin nihil ya. Pasti bisa kurang bayar, bisa lebih bayar, bisa dua-duanya kurang bayar, atau bisa salah satu kurang bayar dan yang lainnya lebih bayar, seperti itu. Nah, jadi pilihan mana yang lebih efisien ya untuk keluarga Udi dan Siti? Ya sudah jelas ya tadi ya, sudah terbaca ya pilihan yang pertama atau yang kedua. Nah, kesimpulannya untuk gabung ya, kakak suami lapor SPT, istri tidak lapor SPT. Jadi suami saja yang lapor. Dalam hal istri mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja, nah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami, maka bupot A1-nya dilaporkan di bagian PPh final SPT suami. Bagaimana status NPWP istri di korteksnya? Statusnya itu nonaktif ya. Jadi kalau sebelumnya status NPWP istri ini aktif ya dan memilih gabung dengan suami, maka ajukan penonaktifan status NPWP. Atau bisa juga status NPWP-nya itu belum aktif SPDN ya, atau belum punya NPWP seperti itu. Kemudian untuk status unit perpajakan di unit pajak keluarga ini di profil suami ya. Status unit pajak keluarganya itu istrinya sebagai tanggungan. Kemudian nanti SPT suami akan statusnya nihil ya, tidak ada penghitungan kembali penghasilan neto di L4. Nah, untuk hartanya yang dilaporkan semuanya harta suami, harta istri dilaporkan di SPT suami. Nah, untuk PHMT, nah ini nanti suami dan istri lapor SPT-nya masing-masing, ya Bupot A1-nya dilaporkan di SPT masing-masing. Suami lapor, istri juga lapor. Status NPWP-nya
status NPWP istrinya adalah aktif ya. Kemudian untuk status unit perpajakan keluarganya di konteks suami, ya status istrinya ini adalah kepala unit keluarga lain, PH atau kepala unit keluarga lain MT. Nah, nanti SPT suami dan istrinya ini tadi seperti ilustrasi tadi ya, akan kurang bayar atau lebih bayar ya. Karena apa? Karena ada penghitungan kembali di lampiran L4. Untuk hartanya, suami dan istri lapor hartanya di SPT masing-masing. Nah, ini kesimpulan perbandingannya. Apakah suami lapor SPT untuk kakak iya, ya untuk PHMT juga iya. Apakah istri lapor SPT untuk kakak iya, untuk PHMT tidak. Untuk status NPWP di konteksnya, untuk kakak ya gabung bisa nonaktif atau bisa belum aktif SPDN. Dua-duanya sama, ya tidak lapor SPT si istrinya. Kalau PHMT aktif. Ya, status unit perpajakan unit pajak keluarga di konteks suami. Kalau kakak istri sebagai tanggungan, kalau PHMT istri sebagai unit keluarga lain, ya PH atau MT. Apakah ada penghitungan kembali L4? Untuk kakak tidak ada, untuk PHMT ada. Ya, untuk suami melaporkan BPA 1 istri di 14C penghasilan final. Ya, kalau untuk kakak iya, iya. BPA 1 istrinya dilaporkan di bagian BPA final. Kalau untuk PHMT tidak. Untuk pelaporan hartanya, untuk kakak harta suami dan istri dilaporkan di SPT suami. Ya, untuk PHMT harta dilaporkan di SPT masing-masing. Untuk status SPT-nya, untuk kakak pasti nihil. Kalau PHMT pasti tidak nihil ya. Antara kurang bayar atau lebih bayar. Nah, untuk beban pajaknya, ya biasanya untuk kakak ini lebih efisien, lebih kecil ya. Beban pajaknya lebih kecil, kemudian si istri juga tidak perlu lapor SPT. Jadi menghemat tenaga, menghemat biaya, ya, menghemat kuota seperti itu. Nah, untuk PHMT ini umumnya beban pajaknya lebih tinggi. Nah, ini ya untuk perhitungan kasus Udin dan Siti tadi ya. Setelah dihitung kembali, Udin PPh terutangnya 13.200.000, untuk Siti 6.500.000 ya. Nah, untuk Udin, untuk suami, tadi lebih bayar ya, lebih bayar 570-an ribu. Untuk istrinya malah kurang bayar 4.500.000. Gede ya untuk istrinya. Jadi kalau digabung ini akan kurang bayar, satu keluarga ini kurang bayarnya 3.900.000 ya. Nah, jadi bedanya 3.900.000 untuk kasus Udin dan Siti. Nah, ini contoh lain. Nah, suami dan istri penghasilannya sama-sama 200 juta. Ini kalau PMT suaminya jadi kurang bayar, istrinya juga jadi kurang bayar ya. Dan kalau digabung kurang bayarnya lumayan juga ya, sampai 8 juta ini. Nah, bagaimana dengan kasus lain? Jadi kan tadi saya bilang beban pajaknya umumnya lebih efisien untuk kakak. Sebenarnya tidak selalu ya, bisa jadi PHMT ini lebih efisien beban pajaknya. Nah, ini contoh yang PHMT lebih efisien. Suami dan istri penghasilannya sama-sama 60 juta setahun. Ya, jika dihitung kembali, si suaminya ini kurang bayar 37.500, tapi si istrinya lebih bayar 112. Jadi secara keluarga, secara gabungan ini jadinya lebih bayar 75.000. Ya, contoh lain, misal suami penghasilannya 60 juta, istri penghasilannya 200 juta. Nah, jika digabung dihitung proporsional seperti ini ya suami jadinya kurang bayar 2 juta, namun istrinya jadi lebih bayar 5 juta. Nah, jadinya malah kalau digabungkan jadi lebih bayar 2.200.000 ini ya. Jadi lebih efisien PHMT untuk kasus ini. Tapi umumnya lebih efisien kakak ya. Ya, namun ya terserah teman-teman ya, mau pilih kakak boleh, mau pilih PHMT boleh ya, karena undang-undangnya juga membolehkan seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa sih kalau di L4 di penghitungan kembali itu pasti jadinya ada kurang bayar atau lebih bayar gitu. Karena sifat tarif PPh ya.
PPh tarif pajaknya itu sifatnya progresif. Jadi semakin tinggi penghasilan kena pajaknya, nah ini semakin tinggi penghasilan kena pajaknya, maka semakin tinggi juga PPh-nya ya. Seperti itu. Jadi ketika penghasilan suami istri ini digabung, otomatis kan penghasilannya jadi lebih tinggi. Maka otomatis juga PPh terutangnya akan menjadi lebih tinggi seperti itu. Ya, pilihan dikembalikan ke teman-teman semua. Baik, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.